Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dazwa Zahwaini dari kelas B dengan NPM 21111000183. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah yaitu Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mustafa MPD, yang dimana saya akan menjelaskan salah satu wali songo yaitu Wali Songo Sunan Giri. Berikut pemaparannya. Sunan Giri menjadi salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam yang tak hanya di Pulau Jawa tapi juga hingga Pulau Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sunan Giri yang lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beliau adalah anak dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Maulana Ishak adalah seorang mubaligh Islam dari Asia Tengah, sedangkan ibunya merupakan putri Prabu Menak Sembuyu yang menjadi penguasa wilayah Blambangan pada akhir masa Majapahit. Meski masa kecilnya bisa dikatakan tidak seperti anak yang kebanyakan, Sunan Giri berhasil mempelajari Islam dan bisa berdakwah hingga pelosok di Indonesia. Jika dilihat dari silsilahnya, Sunan Giri merupakan keturunan dari pihak ibu. Kisah hidupnya ini tidak terlalu mulus karena dirinya diasingkan alias dibuang. Pernikahan antara ayah dan ibunya ini tidak disukai oleh banyak pihak, terutama para patih yang ingin menyunting ibu dari Sunan Giri. Hal ini mengakibatkan pada saat beliau lahir, para patih memasukkan bayi tersebut di dalam peti dan menghanyutkannya di laut. Ada juga versi lainnya yang menceritakan kalau Maulana Ishak yang merupakan ayah dari Sunan Giri ini mengajak mertuanya untuk masuk Islam. Namun, berhubung Prabu Menak Sembuyu tetap bersikukuh pada kepercayaannya sendiri, hal tersebut membuatnya marah dan mengusir Maulana Ishak dari kerajaan. Tepat di saat itu, Dewi Sekardadu sedang hamil dan pada akhirnya ia meninggal saat melahirkan Sunan Giri. Bayi tersebut pun dihanyutkan oleh para patih kerajaan. Dan ada versi lainnya lagi, cerita dibuangnya bayi Sunan Giri. Ada yang mengatakan kalau tepat pada saat itu Sunan Giri lahir terjadi wabah besar di Blambangan. Hal tersebut dipercaya ada kaitannya dengan kelahiran bayi Sunan Giri. Untuk mencegah wabah menyebar, maka bayi tersebut dimasukkan dalam peti dan dihanyutkannya ke laut. Sunan Giri sebenarnya memiliki banyak nama, akan tetapi nama aslinya adalah Raden Paku. Nama ini adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Sunan Giri awalnya tidak mengetahui kalau nama aslinya adalah Raden Paku. Beliau yang pada masa bayinya telah dibuang ke lautan, kemudian ditemukan oleh awak kapal bernama Sobir dan Sabar dan dibawa ke Gresik. Di Gresik, beliau diadopsi oleh saudagar perempuan pemilik kapal yakni Nyai Gede Pinatih. Nyai Gede Pinatih memberi nama Sunan Giri dengan nama Joko Samudro karena ditemukan di lautan lepas atau samudra. Saat sudah dewasa, Joko Samudro dibawa ke Ampel Denta untuk belajar agama dan kepada Sunan Ampel. Setelah mengajarkan selama beberapa tahun, Sunan Ampel akhirnya mengetahui kalau Joko Samudro adalah anak dari Maulana Ishak. Barulah setelah bertemu dengan ayah kandungnya, Sunan Giri tahu bagaimana silsilah keluarganya dan alasan mengapa pada masih bayi ia dibuang ke laut. Selain nama-nama tersebut, Sunan Giri juga dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin atau Muhammad Ainul Yakin. Nama ini diberikan sendiri oleh Sunan Ampel. Penamaan Sunan Giri sendiri dikarenakan beliau telah mendirikan sebuah pesantren di daerah perbukitan yang ada di Sidomukti, Kebomas. Pesantren tersebut dinamakan dengan pesantren Giri. Nama Giri dalam bahasa Jawa memiliki artian sebagai gunung. Dari sini Joko Samudro lebih dikenal dengan sebutan nama Sunan Giri. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri ini tidak hanya terkenal di Pulau Jawa, tetapi juga di luar pulau sehingga ada banyak muridnya yang berasal dari luar Pulau Jawa. Dakwah yang disebarkan oleh Sunan Giri ini dalam menyebarkan agama Islam yaitu yang pertama ada berdakwah lewat permainan anak-anak. Beliau menciptakan permainan seperti jelungan, jamuran, gendir-gerit, dan cublak-cublak suweng. Permainan anak-anak ini menjadi sangat populer sebagai permainan tradisional dari Jawa dan keberadaannya hingga saat ini masih bisa dimainkan. Jika diperhatikan lebih dalam, semua permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri selalu ada nyanyiannya. Dengan menambahkan nyanyian pada permainan anak-anak, maka permainan tersebut akan terasa lebih menyenangkan. Salah satu permainan yang ada nyanyiannya adalah cuplak-cuplak suweng. Di dalamnya terdapat lirik yang mengandung makna janganlah menuruti hawa nafsu karena semuanya nanti akan kembali ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani yang bersih, maka kita bisa menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat hingga lupa akan akhirat. Dan yang kedua, Sunan Giri juga
Selain dengan permainan anak-anak, Sunan Giri berdakwah dengan seni. Seni yang digunakan dalam berdakwah adalah wayang hingga tembang-tembang Jawa. Jadi, ketika memainkan wayang, Sunan Giri akan menyisipkan ajaran-ajaran agama Islam di dalamnya sehingga masyarakat setempat bisa belajar agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Sunan Giri menciptakan gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmaranda dan Pucung. Pendekatan lewat jalur seni ini sangat berguna sehingga di masa itu banyak masyarakat Jawa yang mulai memeluk agama Islam. Dan yang ketiga, jalur politik juga menjadi media dakwahnya. Menurut Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepopuleran pesantren Giri yang dijalankan oleh Sunan Giri ini semakin besar hingga pengaruhnya menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giri Kedaton. Kerajaan ini didirikan di Gresik pada tahun 1487. Sunan Giri yang memimpin kerajaan tersebut. Kemudian memiliki gelar sebagai Prabu Satmatata. Kelihayan Sunan Giri dapat berdiplomasi menjadikan kerajaan Giri berjaya selama beberapa generasi hingga akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram pada abad ke-16. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang Wali Songo Sunan Giri. Selebihnya saya kurang maaf. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.